Video ini akan membahas mengenai risiko dalam berinvestasi yang disusun oleh kelompok 9 yaitu Pascaria Aprilianti Halawa dengan NIM 7202442004 dan Daniel Denovan Lumban Tobing dengan NIM 7203342004 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Sriwedari, S.E. M. C. A. K. C. A. Pembahasan materi pokok dari kami yang pertama pengertian risiko, kedua mengenai tentang jenis-jenis risiko dan yang ketiga membahas perhitungan risiko dalam berinvestasi. Risiko didefinisikan dalam Kamus Webster sebagai kecelakaan bahaya yang dihadapi pada kerugian atau kecelakaan. Risiko mengacu pada peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi. Risiko aktiva dapat dianalisis dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Pertama, atas dasar berdiri sendiri, stand-alone basis, merupakan risiko yang akan dihadapi oleh investor, jika dia hanya memiliki satu jenis aktiva, baik aktiva real maupun aktiva keuangan. Kedua, atas dasar portofolio basis. Portofolio adalah sekumpulan investasi aktiva atau sekuritas, sebagai salah satu dari seluruh aktiva atau sekuritas dalam portofolio. Pertama, jenis risiko individual. Risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Kedua, risiko perusahaan. Risiko yang diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman, diversifikasi, atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Ketiga, risiko pasar atau beta. Risiko investasi yang ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan perusahaan. Pembahasan selanjutnya perhitungan risiko. 1. Perhitungan risiko aliran kas. Perhitungan risiko dengan pendekatan aliran kas ini mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang mungkin muncul atas aliran kas suatu investasi. Semakin tinggi ketidakpastian aliran kas, maka semakin besar tingkat risiko investasi tersebut. Sebaliknya, semakin rendah ketidakpastian aliran kas, maka semakin rendah risikonya. Ketidakpastian aliran kas tersebut menyangkut jumlah aliran kas di periode aliran kas. Menghitung aliran kas yang diharapkan. EV sigma N. T sama dengan 0,6 dikali Pi di mana EV expected value atau nilai aliran yang diharapkan. 6 aliran kas pada tiap kemungkinan terjadi. Pi probabilitas, kemungkinan, D ari tiap aliran kas terjadi. Nilai aliran kas yang diharapkan, EV, kemungkinan akan berbeda dengan hasil aliran kas yang senyatanya terjadi. Perbedaan itulah yang disebut sebagai risiko yang ditunjukkan oleh besarnya deviasi standar aliran kas investasi yang bersangkutan. Untuk menghitung besarnya risiko atau deviasi standar, kita menggunakan formula sebagai berikut: standar deviasi akar kuadrat varians. Kedua, perhitungan risiko proyek. Apabila dipergunakan ketidakpastian arus kas sebagai pengukur risiko, maka pemikiran ini berarti bahwa semakin tidak pasti arus kasnya, atau semakin besar nilai deviasi standar arus kas tersebut, semakin berisiko proyek tersebut. Masalah yang timbul adalah bahwa proyek investasi mempunyai jangka waktu cukup lama. Sementara kita menaksir arus kas setiap tahun, termasuk ketidakpastiannya, proyek tersebut mungkin diharapkan akan menghasilkan arus kas selama beberapa tahun. A. Perhitungan risiko proyek aliran kas yang independen. Telah dijelaskan di muka bahwa aliran kas yang independen satu sama lainnya artinya bahwa aliran kas tahun tertentu tidak mempengaruhi aliran kas tahun berikutnya, tahun N1, misalnya, suatu proyek investasi memiliki nilai umur ekonomis 5 tahun. Apabila aliran kas tahun kedua menurun 20% dari aliran kas yang diperkirakan, maka penurunan tersebut tidak mempengaruhi aliran kas tahun ketiga, keempat, kelima. Untuk menghitung risiko proyek yang mempunyai aliran kas yang independen perlu dihitung: A. Besarnya net present value NPV yang diharapkan dari aliran kas proyek. B. Besarnya deviasi standar dari NPV tersebut. Besarnya NPV yang diharapkan dari aliran kas proyek investasi dengan penggunaan formula sebagai
berinvestasi maka kita harus melakukan perhitungan secara ribi dan matang karena keuntungan kita dapat kita ramalkan dengan melakukan perhitungan risiko dan tingkat pengembalian. Dalam perhitungan risiko kita dapat menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat kita gunakan adalah pendekatan aliran kas yang dah saya jelaskan secara rinci di atas. Dari cara tersebut,